Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan ala asdiqai jami'an fi ayyi makanin kana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar untuk membahas tentang bahasa Arab. Baik teman-teman, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat kalimat di dalam bahasa Arab, atau kita mengenal apa sih yang dimaksud dengan kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, yang kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita membicarakan tentang tips-tips atau kiat-kiat kita mudah mempelajari bahasa Arab. Yang pertama kita menguasai apa teman-teman? Yaitu nahwu. Kemudian yang kedua adalah kita menguasai shorof. Keduanya merupakan ilmu tentang tata cara atau tata bahasa di dalam bahasa Arab. Nahwu fokusnya adalah bagaimana dia mengenal dengan harokat akhir dan posisi, sedangkan shorof itu kemarin kita membahasnya tentang perubahan kata, bentuknya dan semisalnya atau sighah. Baik, kita lihat di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu kita namakan dengan al-jumlatu al-mufidah. Al-jumlatu al-mufidah, atau bisa dikenal juga dengan kata al-kalam. Al-kalam sama dengan al-jumlah al-mufidah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-jumlah mufidah? Kita lihat, al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah wa tusamma kalaman. Jadi jumlah mufidah yaitu adalah susunan kata yang memberikan makna sempurna. Kalau Imam Malik dalam kitabnya Alfiyah Ibn Malik atau dalam kitab Awdahul Masalik dijelaskan bahwasanya kalamuna lafzun mufid. Kata beliau adalah kalimat yang sempurna itu kalamuna lafzun mufid. Nah, beliau memberikan beberapa syarat. Yang pertama adalah lafaz dan dia memiliki sifat mufid. Maka teman-teman bisa kita dapati dari definisi di atas, al-jumlah al-mufidah atau kalimat sempurna adalah di sini kita lihat at-tarkib, yaitu susunan kata. At-tarkib artinya susunan kata. Alladzi yang artinya yang. Yufidu faidatan tamma artinya memberikan makna sempurna. Nah, kita akan bahas satu persatu. Berarti kalau kita merujuk kepada kalamnya Imam Malik, atau di sini kita menggunakan yang di sini definisi di sini, al-jumlah berarti at-tarkib. At-tarkib itu berarti susunan kata. Berarti kata, atau di dalam bahasa Arab bisa kita istilahkan juga dengan kata lafzun. Lafzun artinya apa itu lafaz? Lafaz adalah kata atau susunan kata yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Contoh, misalkan kita ambil contoh bustanun. Bustanun. Bustanun adalah susunan kata yang terbentuk daripada huruf-huruf hijaiyah, yaitu ada ba, ada sin, ada ta, dan ada pula alif, ada serta nun, maka menjadi bustanun. Nah, inilah yang kita namakan dengan apa? Lafaz di dalam bahasa Arab, atau bisa katakan dengan kata. Sedangkan susunan kata berarti ada beberapa kata nanti. Ada beberapa kata yang memberikan makna yang sempurna. Baik, kita lihat at-tarkibu berarti susunan kata. Berarti di sini kita lihat misalkan kita ambil contoh al-mithalu, contoh al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Lihat dalam kalimat ini. Ini kalimatnya sempurna karena dia pertama terdiri dari susunan kata. Susunan kata yang pertama adalah al-bustan, yaitu kata bustan, kata yang pertama, dan yang kedua adalah jamilun. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kalau saja misalkan kita tidak menggunakan kalimat jamil dan hanya kita lafalkan al-bustanu, apakah kita memahaminya? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita akan bertanya-tanya, ya kenapa dengan kebun itu? Apakah kebunnya
kotor kah, atau kebunnya kecil kah, atau kebunnya misalkan besar dan semisalnya. Maka syarat yang pertama tadi adalah dia susunan kata at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dia mufid, yaitu yufidu faidah. Maka di sini syaratnya adalah mufid. Maka kita ulangi, syarat yang pertama adalah dia terdiri dari susunan kata. Syarat kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu lafadz atau kata yang disusun ya menjadi banyak, maka at-tarkib, susunan kata. Yang kedua, syaratnya adalah dia harus mufid. Mufid itu apa? An yahsunus sukutu 'alaiha. Yang dimaksudkan di sini adalah an yahsuna as-sukutu 'alaiha, an yahsuna sukut. Yang mana ketika orang mendengarkan atau orang yang dia berbicara kepada orang lain, kemudian orang lain dapat memahami dengan makna yang sempurna, tidak ambigu atau tidak dia masih bertanya-tanya lagi, sehingga itulah yang dinamakan dengan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Seperti ketika kita melafalkan al-bustanu jamilun. Al-bustanu itu artinya kebun, jamilun itu indah. Maka kalau kita artikan al-bustanu jamilun, artinya kebun itu indah. Kebun itu indah. Maka ketika kita mendengarkan kata ini atau kalimat ini, apakah kita sudah memahaminya dengan sempurna? Tentu sudah. Tapi kalau hanya satu saja, misalkan al-bustan, ya pasti kita bertanya. Atau malah kebalikannya, misalkan hanya kita melafalkan jamilun, ya apa yang jamil, apa yang indah, atau apa yang bagus itu, ya ketika disempurnakan, digabungkan, maka dia menjadi jamilun. Maaf, al-bustanu jamilun. Kemudian yang selanjutnya kita lihat kalimat qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa memetik, Muhammad orang, zahratan bunga. Maka kalau diterjemahkan Muhammad memetik bunga, tapi karena di sini qatafa telah, kita tambahkan Muhammad telah memetik bunga. Maka orang yang mendengarkan tadi memahami dengan sempurna apa yang dimaksud daripada sang pembicara. Nah, inilah yang dinamakan dengan kalimat sempurna. Contoh lagi, ya'ishus samaku fil ma'i. Ya'ishus samaku fil ma'i. Ya'ishu artinya hidup, as-samak ikan, fil ma'i di dalam air. Maka kalau kita terjemahkan, ikan hidup di dalam air, maka orang yang mendengarkan kalimat ini dia akan paham dan tidak akan bertanya lagi tentang perkara yang lainnya, karena dia sudah memahami dengan sempurna maksud daripada apa yang dikatakan oleh sang yang sedang berbicara tadi. Maka itulah yang dinamakan dengan mufid. Maka syarat pertama tadi yaitu susunan kata atau at-tarkib, di situ berarti lafaz. Ya, kemudian yang kedua adalah mufidun. Nah, sebenarnya masih ada syarat lagi, nanti kita akan bahas syarat yang selanjutnya di poin yang lainnya. Nah, yang penting di sini adalah kita memahami dua. Nah, untuk berapa kata atau susunan kata itu menjadi kalimat yang sempurna, maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita bersama dan memudahkan bagi teman-teman memahami daripada ilmu nahwu dan shoraf. Baik, jazakumullahu khairan.